Kompas TV independen terpercaya. Belasan air sumur warga diduga tercemar limbah. Mengetahui hal itu, petugas DLH lakukan uji laboratorium. Sementara itu, saudara, bangunan sejarah peninggalan masa kolonial Belanda di Malang dimanfaatkan menjadi kafe yang unik. Kedua informasi tersebut akan kami hadirkan bersama sejumlah berita menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir dan kami kemas dalam Kompas Kediri sepekan. Belasan air sumur warga diduga tercemar limbah. Petugas Dinas Lingkungan Hidup lakukan uji laboratorium. Sensasi menikmati kopi di Bangker Malang, bangunan sejarah peninggalan masa kolonial Belanda. Menikmati kesejukan wisata air yang berada di Sumber Banteng. Informasi pertama datang dari Kediri, saudara. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri memeriksa langsung sumur warga yang diduga tercemar limbah pabrik gula. Selain itu, petugas rencananya akan melakukan uji laboratorium air sumur milik warga yang tercemar. Petugas Dinas Lingkungan Hidup bersama tim pengelola limbah pabrik ini mendatangi rumah warga Pulau Solor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Kedatangan mereka untuk memeriksa langsung kondisi sumur warga yang mendadak keruh. Menurut petugas, total ada 18 warga yang sumurnya diduga tercemar oleh limbah pabrik gula. Sumur mereka mendadak keruh berwarna kuning dan menimbulkan aroma tidak sedap. Mengetahui hal itu, petugas Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan uji laboratorium air sumur milik warga yang diduga tercemar limbah. Hal itu sengaja dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti air sumur yang mendadak keruh. Jadi lokasi-lokasi mana yang memang diinformasikan terdapat atau diinformasikan terjadi pencemaran. Tapi nanti untuk terkait dengan yang khusus masalah ini nanti akan kita uji lagi. Sementara itu, salah satu warga menduga sumur tersebut tercemar oleh limbah pabrik gula yang dibuang di dekat permukiman. Warga berharap agar secepatnya pemerintah memberikan bantuan air karena kondisi air sumurnya tidak layak untuk dikonsumsi. Tercemar bahan kimia apa enggak? Kalau harapannya ya baru untuk air bersihnya. Bagaimana bisa air bersih mengalir untuk masak, cuci apa? Harus diturunkan secepatnya. Kalau bisa secepatnya. Terutama ya untuk logistik air bersih ini Pak, biar bisa mencukupi kebutuhan warga. Ya, yang utama ya air bersih itu tadi. Sebelumnya, belasan sumur warga di RT 2 RW 3 Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten mendadak keruh dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Warga mengaku peristiwa itu terjadi setelah adanya pembuangan limbah pabrik gula di dekat permukiman mereka. Sampai saat ini pihak pengelola pembuangan limbah pabrik enggan untuk memberikan keterangan. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Kita beralih ke Malang, saudara. Harga emas yang cenderung naik membuat masyarakat mulai beralih ke emas batangan. Kondisi ini membuat sejumlah toko emas tidak memiliki stok dan pembeli harus memesan terlebih dahulu. Pergeseran tren pembelian emas ini dirasakan oleh salah satu toko emas di Kota Malang bulan purnama. Harga emas yang naik turun sangat berdampak pada penjualan perhiasan emas. Penjual mengaku kini penjualan perhiasan emas tidak terlalu ramai. Namun ada pergeseran tren masyarakat yang ingin membeli emas antam. Sejak beberapa hari terakhir, stok emas antam di toko emas bulan purnama kosong. Saat ini masyarakat yang ingin membeli emas antam harus memesan terlebih dahulu. Kekosongan emas batangan ini hanya terjadi pada emas antam, sedangkan untuk jenis emas batangan produksi lokal masih tersedia. Sempat kehabisan stok nggak sih untuk emas batangan? Ini stoknya kosong karena pusatnya sendiri kosong, bukan kosong ya, karena di sananya sendiri kita mungkin karena antrinya di sana terlalu banyak, jadi mungkin kitanya masih belum sempat ke sana juga gitu. Kalau stoknya mungkin ya kayaknya banyak sih, kalau di berita-berita kan sampai ngantri kayak gitu sih. Tapi permintaan masih tinggi ya di sini ya? Yang pesan ada permintaan ada ya, tapi nggak bukan yang yang sampai berat-berat besar ya. Memang stoknya belum ada. Ya, masih inden lah istilahnya gitu. Pembeliannya inden.
Sampai berapa hari kalau inden? Inden 1 minggu, 2 minggu atau Mas, sekitar itu stoknya. Harga emas antam saat ini di angka Rp1.898.500 per 1 gram. Sedangkan emas batangan lokal dijual Rp1.680.500. Perhiasan emas dijual Rp870.000 untuk emas muda. Sementara perhiasan emas tua sekitar Rp1.300.000 per gramnya. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, harga cabai di pasar Kota Kediri pasca Idul Fitri mulai mengalami penurunan. Penurunan harga itu terjadi akibat berkurangnya tingkat pembelian terhadap cabai. Di Pasar Setono Betek, Kota Kediri, saat ini harga cabai mulai mengalami penurunan di angka Rp90.000 per kilogramnya. Sebelumnya, sejak jelang Lebaran lalu, harga cabai tembus di angka Rp140.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, penurunan itu terjadi akibat mulai normalnya tingkat pembelian terhadap cabai. Kondisi itu berbeda saat jelang Lebaran kemarin, di mana tingkat konsumsi cabai cukup tinggi yang membuat harga melambung. Saat ini penjualan pedagang menurun drastis hingga 50% lebih. Jika saat Lebaran pedagang mampu menjual cabai rawit hingga 10 kg, kini hanya mampu 2 kg saja dalam satu harinya. Kalau Lebaran itu kan habis 10 kilo. Kalau hari-hari biasa gini hanya 2 kilo. Kalau harganya sendiri? Harganya sendiri ya kalau Lebaran itu naik. Berapa, Bu? Naiknya ya 140, 120, 1 kilo. Terus sekarang? Sekarang tinggal 90, 100. Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di Pasar Pagotan Madiun. Jika menjelang Lebaran lalu, harga cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogram, kini dijual Rp75.000 per kilogramnya. Pedagang mengaku penurunan harga juga disebabkan menurunnya daya konsumsi masyarakat. Selain itu, pasokan dari petani yang sempat berkurang kini sudah mulai normal. Pasokan tiap hari 20 kilo, cabai rawit 10 kilo. Aman ya berarti ya? Aman. Kalau kemarin tertinggi sampai berapa Mak harganya? Cabai rawit ini? Kemarin cabai rawit Lebaran 120. Ini buat keperluan apa? Selamatan apa? Syukuran gitu ya. Syukuran ya. Tapi untuk harga cabai rawit ini terbilang masih tinggi ya? Ya masih mahal kalau 75. Biasanya 50-an gitu masih mahal. Tapi kalau dibandingkan pas Lebaran kemarin ini, lebih rendah ya? Ya udah mulai murah. Kalau tertinggi kemarin sempat berapa? Sampai katanya sempat 100 lebih ya. Mulai normalnya pasokan cabai dari petani ke pasaran membuat pedagang mengurangi stok dagangannya. Hal itu dilakukan untuk mencegah kebusukan pada cabai, mengingat tingkat konsumsi masyarakat terhadap cabai saat ini mulai normal. Tim Liputan Kompas TV, Kediri dan Madiun, Jawa Timur. Saudara, pasca Idul Fitri, harga komoditas bumbu dapur dan daging ayam di pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur turun. Penurunan pasokan bumbu dapur ini terjadi setelah melimpahnya stok barang di tingkat pedagang. Harga kebutuhan bumbu dapur di pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur turun pasca Hari Raya Idul Fitri. Menurut pedagang, penurunan harga bumbu dapur akibat dari melimpahnya stok barang di pasaran. Kondisi itu berbeda saat jelang Lebaran yang lalu, di mana banyak warga yang membutuhkan bumbu dapur. Berbagai jenis komoditas cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat mengalami penurunan. Harga cabai rawit merah yang sempat tembus di angka Rp150.000 saat ini turun menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Cabai merah besar dari harga Rp60.000 turun menjadi Rp40.000 per kilogram, dan cabai rawit hijau dari harga Rp60.000 turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara komoditas bawang merah saat ini Rp60.000 dari harga Rp75.000 per kilogram. Bawang putih dari harga Rp42.000 turun menjadi Rp40.000 per kilogram, dan harga tomat dari Rp14.000 turun menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga bumbu dapur sekarang menurun
banyak yang turun ya? Ya, banyak yang turun. Apa saja Bu? Salah satu. Ya, kayak lombok besar ini turun sudah. Berapa Bu? 40.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ya 50, 60. Habis lebaran itu sampai 75. Sekarang? Sekarang turun ini. Kalau bawang putih? Kalau bawang putih ini 40.000. Kalau tomat Bu? Tomat itu sekarang 12.000. Sejumlah pembeli bumbu dapur melakukan aksi borong karena harga turun untuk pasokan di rumahnya. Ini belanja apa saja tadi Bu? Saya bawang merah, bawang putih, kentang, ya kayak bumbu-bumbu dapur sama lombok. Banyak yang turun ya? Saya kemarin mungkin iya ya. Kayaknya memang iya, lebih sedikit tadi habisnya. Selain komoditas bumbu dapur, harga daging ayam potong juga mengalami penurunan dari harga Rp45.000 turun menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara menikmati sensasi kopi di bunker peninggalan masa kolonial Belanda. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri Sepekan. Saudara, pasca Hari Raya Idul Fitri, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir di Kabupaten Jember, Jawa Timur melebihi kapasitas hingga menggunung dengan ketinggian 32 meter. Sebagian besar kiriman sampah dari rumah tangga yang berupa botol mineral dan kardus dengan jumlah 204 ton per harinya. Truk bermuatan sampah terus berdatangan dari pagi hingga sore hari di tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pasca Lebaran Idul Fitri, sampah rumah tangga baik organik maupun non-organik mendominasi hingga 204 ton per hari. Jumlah itu naik dibandingkan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang tak lebih dari 198 ton per hari. Sedangkan sampah yang paling banyak adalah botol dan gelas mineral, bungkus makanan, serta kardus. Saat ini, tumpukan sampah sudah melebihi kapasitas yakni tembus 75 juta ton dengan ketinggian 32 meter. Petugas mengerahkan 3 unit alat berat berupa 2 unit ekskavator dan 1 unit wheel loader. Alat berat digunakan untuk menyusun tumpukan sampah dengan sistem terasering agar tidak longsor. Ketinggiannya sudah mencapai 32 meteran lah dari dasar itu, dan sekarang sudah sudah overload, betul-betul overload, takut kita khawatirkan longsor. Namun semua itu sudah kami antisipasi dengan cara memodel terasering untuk ketumpuan sampah yang datang. Kiriman sampah setiap hari berapa? Selama Lebaran ini meningkat, sebelum H-2 itu 200 sampai 204 ton per hari. Keberadaan pemulung yang mencapai 300 orang setiap hari juga membantu mengurangi tumpukan sampah. Pemulung juga mendapat berkah di tengah tingginya kiriman sampah rumah tangga. Ya kayak botol botol aqua, minuman gitu, yang banyak. Kalau hari-hari biasa itu jarang gitu, kalau botol-botol. Artinya sekarang lebih banyak? Lebih banyak. Pasca Lebaran ini ya. Ini yang nyari ada berapa orang kira-kira Pak? Ini kira-kira ada 300 orang. Ini berkah berarti ini Pak ya? Berkah. TPA Pakusari ini mempunyai lahan seluas 6,8 hektar yang terbagi dalam 6 zona penampungan. Batas maksimal sampah di TPA Pakusari hanya 1 juta ton dengan ketinggian 4 meter. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Kota Malang memproduksi pernak-pernik berbahan resin. Belum banyaknya pemain dalam kerajinan resin ini menjadi peluang bisnis yang masih terbuka lebar. Memanfaatkan sudut ruang tamu rumahnya yang tidak terlalu besar, Amanda Jeniar berkreasi membuat kerajinan berbahan dasar cairan resin.
palet nail art, aksesoris ponsel, hingga jam dinding biasa ia kerjakan sendiri di rumahnya, di sela kesibukannya mengurus rumah tangga. Cairan resin serta beberapa campuran bahan lain seperti pewarna, ia campur lalu dicetak. Untuk motif dan warna, Amanda kerap bermain dengan warna cerah dan tambahan pernak-pernik yang menarik. Setiap karya resin buatan ibu rumah tangga ini dibuat sepenuhnya dengan tangan, sehingga setiap motif dan model bisa jadi berbeda. Hal itulah yang menjadi ciri khas kerajinan resin ini. Meski baru 1 tahun memasarkan produknya melalui pasar digital, kerajinan berbahan resin ini sudah banyak dikenal, karena Amanda kerap mengikuti pameran. Konsumen tidak hanya dari Malang Raya, namun juga dari beberapa kota seperti Jakarta dan kota-kota di Jawa Timur. Amanda kerap menjadikan seniman resin luar negeri sebagai acuan dalam membuat karya, karena untuk seniman lokal masih jarang ditemui. Belum banyaknya pemain dalam kerajinan resin ini membuat peluang usaha masih terbuka lebar. Macam kita ada ada tatakan, ada palet, ada case handphone, terus kita juga bisa custom, misal vape itu bisa di custom juga, macam-macam sih Mas. Ada jam tangan, jam dinding juga, macam-macam. Untuk sebuah kerajinan resin karya Amanda dihargai mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000. Seringkali Amanda membuat kerajinan sesuai dengan permintaan pemesan, mulai model hingga warna. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, Kota Malang memiliki sebuah kafe yang memiliki konsep unik. Selain kafe, tempat ini juga memiliki sebuah bunker yang dibangun pada masa peninggalan kolonial Belanda. Inilah Gedung Ijen, sebuah kafe yang terletak di Jalan Terusan Ijen, Kota Malang. Sekilas tidak ada yang istimewa. Siapa yang menyangka jika di bawah bangunan rumah kafe ini ada sebuah bunker atau tempat persembunyian bawah tanah. Untuk memasuki bunker, pengunjung harus melewati sebuah tangga ke bawah. Setelah turun, barulah sebuah lorong yang merupakan pintu masuk terlihat. Masuk ke dalam bunker, pengunjung akan merasakan hawa dingin di bawah tanah. Di dalam bunker, pemilik juga memasang beberapa foto Kota Malang tempo dulu yang digunakan sebagai sarana edukasi pada pengunjung. Pemilik kafe bilang butuh waktu 4 bulan pembersihan agar bunker tersebut bisa digunakan. Dari berbagai sumber yang didapat pemilik kafe, bunker dibangun pada tahun 1920 hingga 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda. Di dalam bunker ini juga masih terdapat pintu yang diduga bisa terhubung ke bunker lain. Pemilik kafe sengaja membuka bunker yang masuk dalam cagar budaya ini sebagai sarana edukasi kepada pengunjung. Kita itu memang menceritakan tentang sejarah, sama kita kepingin ada identiti khusus untuk Kota Malang yang berkaitan dengan sejarah. Nah, kalau untuk bunker itu kan belum pernah ada yang memang benar-benar asli bunker. Kalau untuk rumah bawah tanah yang memang buatan rumah tangga itu kan memang banyak ya. Tapi kalau ini memang bunker peninggalan Belanda. Sementara itu pengunjung kafe tertarik mengetahui kafe bunker dari media sosial. Keberadaan bunker ini pun menjadi pilihan saat berkunjung ke Kota Malang. Dilihat sih, soalnya kan kita di sini kan mungkin kebanyakan wisatanya wisata alam atau apa kan. Tapi kalau ini kan wisatanya seru ya, dilihat. Tadi juga diceritain sama ibunya pengalamannya, jadi tahulah ini di sini tuh ada apa tadinya gitu kan. Dari yang tadinya ketutupan tanah sampai bisa jadi kayak gini juga hebat kan. Hingga saat ini proses penambahan beberapa fasilitas penunjang terus dilakukan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, pemuda di Kota Kediri sukses menyulap irigasi kotor menjadi tempat wisata air yang sejuk. Simak informasinya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri Sepekan.
Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal sholat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, berawal dari kepedulian sejumlah pemuda untuk menjaga ekosistem alam, warga Kabupaten Kediri mampu menyulap sungai yang kumuh menjadi tempat wisata air yang menarik. Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam tempat wisata air. Salah satunya yang saat ini sedang populer yaitu Tirto Tanijoyo. Tempat ini berada di Kecamatan Burah, Kabupaten Kediri. Awalnya tempat ini merupakan aliran sungai yang kumuh, namun berkat kepedulian sejumlah pemuda setempat mampu disulapnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Sejak dibukanya pada tahun 2018 yang lalu, Tirto Tanijoyo selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Suasana yang sejuk dan aliran sungai yang bersih membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati berbagai wahana yang telah disediakan oleh pengelola, mulai dari flying fox, camping dengan tenda dome, hingga memacu adrenalin dengan river tubing. Oke, kalau tempat ini dari sosial media sih, Instagram, terus kok kayaknya seru gitu main di kali, rame-rame, terus kita coba ke sini. Seperti bayangannya, katanya seru. Mungkin yang aku baru tahu ada wisata intir di sungai. Jadi yang itu membuat aku pengen kesini. Untuk berdirinya wisata ini sekitar 2018-2019. Yang semula ini tempat wingit mas, kalau istilah Jawanya ya. Sering buat perbuatan yang cenderung negatif mungkin. Akhirnya setelah dari kepedulian teman-teman pemuda yang ada di sini, kita mencoba merubah mindset di sini yang dari tempat negatif kita rubah, kita rawat menjadi suatu tempat wisata. Kalau di sini ada 4 wahana. Yang pertama ada river tubing, kemudian flying fox, terus glamping atau yang buat menginap itu, sama yang satunya outbound juga bisa. Kebetulan kita banyak sekali setiap minggu itu dari setiap kota atau luar kota itu banyak, mulai dari yang kemarin paling jauh ada dari Jakarta juga ada, dari Solo juga ada, karena mungkin lihat di TikTok ya atau di medsos. Dari sejumlah wahana yang disediakan oleh pengelola, para pengunjung lebih dominan memilih river tubing. Pengunjung akan memakai peralatan renang lengkap dan menyisir sungai menggunakan ban renang sejauh 1 km. Untuk menikmati wahana wisata tersebut, para pengunjung hanya perlu merogoh uang saku Rp10.000 saja. Meskipun tempat ini berada di pinggir desa, namun para pengunjung yang datang dari kota besar mulai dari Malang, Surabaya, hingga Jakarta. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Berawal dari kepedulian untuk melestarikan sumber mata air, sekelompok pemuda di kota Kediri mampu menciptakan wisata yang menarik. Selain menjaga ekosistem sungai, wisata ini juga dapat menjadi wahana edukasi untuk anak-anak.
Pelestarian alam dengan baik ternyata mampu menciptakan destinasi wisata yang menarik seperti di Sumber Banteng, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Di tempat wisata ini, para pengunjung dapat menikmati kesejukan udara pepohonan dengan berkeliling menggunakan perahu. Awalnya tempat wisata ini hanyalah saluran irigasi yang sudah rusak dan tidak terpakai. Namun berkat tangan 30 orang pemuda desa, sumber mata air yang mengalir begitu saja dirubahnya menjadi tempat wisata yang unik. Dibuka sejak tahun 2018 lalu, tempat wisata alam ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Faktor kesejukan udara dan kesegaran air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Meski jaraknya tidak jauh dari kota, namun wisata Sumber Banteng ini menawarkan ketenangan alam seperti di pegunungan. Tidak ayal banyak wisatawan yang datang untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Cukup membayar Rp10.000 saja, para pengunjung dapat mengelilingi sungai dengan menggunakan perahu. Selain itu, di tempat wisata Sumber Banteng ini, anak-anak dapat bermain air sepuasnya tanpa dipungut biaya. Tak hanya wahana wisata, di tempat ini juga cocok sebagai destinasi edukasi tentang fauna serta tanaman obat. Selain mampu mengasah syaraf motorik, berwisata alam seperti ini juga dapat meningkatkan kreativitas anak-anak. Jalan aja sih sama anakku, kan main hari Minggu tuh. Soalnya tempatnya kan asri. Kalau di kota kan udah banyak mall, udah sering main ke mall juga. Pengen yang lebih asri aja. Yang paling menarik di sini apa sih, Mbak? Suka aja sih lihat air, terus ini kan juga suka ikan anakku. Main ikan itu kan? Iya. Bisa naik perahu juga ya? Iya. Yang pertama kami buat, jadi tujuannya bukan untuk wisata. Jadi tujuannya kami melestarikan mata air. Tanpa kami sadari, ternyata pengunjungnya banyak. Dari situ pengunjung punya ide, minta ditambah ini, minta ditambah itu, untuk ada yang jualan kopi. Kalau kesini itu bukan cuma lihat air, bisa ngopi, bisa untuk beli-beli jajanan. Jadi kami berkembang sesuai dengan permintaan. Keunggulan dari sini wisata alamnya, Pak. Kami wisata alam dan harganya murah meriah. Kalau per hari ya sekitar 100-an, Pak. 100 sampai 200. Kalau mulai Sabtu, Minggu hampir 1000-an. Terdapat lebih dari 5 jenis ikan yang ada di Sumber Banteng seperti koi, nila, dan bader. Selain itu, berbagai tanaman obat seperti lidah buaya, kumis kucing, dan daun patah tulang juga dapat dijumpai di sekitar sumber mata air. Wisata Sumber Banteng ini merupakan bukti nyata bahwa manusia dapat memanfaatkan alam tanpa harus merusaknya, sehingga kelestarian sumber mata air yang ada dapat dijaga hingga cucu kita nanti. Menjaga alam sama halnya dengan menjauhi bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri Sepekan episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim Sepekan. Saya Iva Yunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.